Jimmy, what do I have to do to prove it to you? Tell the court what that was. Take away from the fact that the I am defendant... not crazy! Di episode sebelumnya, Jimmy berhasil menjebak Chuck. Nacho juga telah mendapatkan pilnya. Tapi, keberhasilan mereka masih dipertanyakan. Dan semua pertanyaan itu akan terjawab di video ini. Dan jawabannya bisa jadi lebih dramatis daripada yang kalian bayangkan. Well, ini adalah lanjutan season 3 dari series yang berjudul Di awal episode 8 ini, kita diperlihatkan pada Mike yang tengah berada di padang gurun. Menggunakan alat semacam metal detector, dia mulai memutari sekitar. Tapi tampaknya, lokasi ini adalah lokasi tempat dia menjagal truk milik Salamanca. Ternyata, Hector membunuh warga lokal yang menyelamatkan supir truk dari sekapan Mike waktu itu. Dari sini kita menyadari, gak ada ampun dan gak ada celah bagi Salamanca apabila seseorang mengetahui jejaknya. Disinilah kita melihat rasa bersalah di wajah Mike. Karena secara nggak langsung, ini semua terjadi karena ulahnya. Karena hal ini juga, Mike sangat membenci Hector. How do you see your next steps? Di tempat berbeda, Chuck mengundang seorang dokter ke rumahnya. Ini disebabkan karena aksi Jimmy di persidangan. Chuck gak merasakan apapun saat baterai itu diselipkan ke dalam jasnya. Disinilah Chuck mulai meragukan kondisinya. Apa benar ini penyakit? Atau hanya sekedar delusinya aja? Wah, apakah ini menjadi tanda kalau Chuck akan bangkit? If it's not real, then what have I done? Berpindah ke Jimmy. Bersama krunya, Jimmy kembali ke toko musik yang kemarin dia buatin iklan. Kini, toko itu penuh dengan customer. Pemilik toko bahkan mengaku nggak pernah memiliki pelanggan sebanyak ini. Jimmy pun merasa lega di sini. Artinya, bisnis mereka bisa dilanjutkan ke angka yang lebih besar. Tapi tanggapan mereka, how about we pay you $450 for the one that already aired, and then we take it from there? But that commercial, it doesn't actually belong to you. ya, mereka mulai bermain licik. Merasa Jimmy nggak bisa dimanfaatkan lagi, mereka berniat meninggalkannya begitu aja. Tapi Jimmy udah cukup berpengalaman untuk menghandle orang-orang seperti ini. Diam aja dia ngerjain orang, apalagi diusik. We're not gonna pay you $6,500 for something that we can do ourselves. You got it? What? Put that camera back up, roll it. It's not gonna do a damn Make thing. sure it's pointed in my direction. No, if you're geek. Kini kamera pun diarahkan kepadanya. Gak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Jimmy. Tapi setelah mendapatkan scene diperlakukan dengan buruk, Jimmy sengaja menjatuhkan diri. Di depan kamera itu, dia menyalahkan kelalaian toko atas musibahnya. Dia juga meminta mereka menanggung asuransi liability atas kerugian yang dia alami. Negosiasi pun kembali dirundingkan. You guys have liability insurance, right? Cheers to that. Sementara itu kita berpindah ke Kim. Saat tengah rapat dengan Mesa Verde di sebuah restoran, fokusnya teralihkan dengan kedatangan Howard. Kim di sini berusaha untuk blend in, tapi Howard tetap melihatnya. Howard mendatangi mereka dengan sedikit sambutan. Semuanya terdengar fine, hingga sebuah kata keluar dari mulut Howard. Well, Kim's one of the best. You're lucky to have her. Always a pleasure to see one of our protégés spread her wings and leave the nest. Best of luck to all of you. You too, Howard. Ini adalah kata-kata yang paling gak bisa diterima oleh Kim. Dia mengeluarkan cek dari tasnya dan langsung mendatangi Howard. Tanpa basa-basi dia membayar seluruh biaya yang pernah ditanggung oleh Cecem. Howard kelihatan gak terima diperlakukan seperti ini. Tapi di depan kliennya dia gak bisa apa-apa. What the hell is this? I think it's pretty self-explanatory. Sesaat sebelum Kim meninggalkan restoran itu, Howard kembali mendatanginya. Dia memarahi Kim layaknya seorang bos. Tapi yang dia lupa, Kim bukan lagi pegawainya. Dan Kim bisa melawan. I'm busting my ass trying to repair the reputation of the firm after you and Jimmy dragged it through the mud.
Kim! Sampailah pada malam harinya. Di sini kita melihat bahwa Nacho telah memulai rencananya. Menggunakan pil kosong yang dia beli, Nacho meracik ramuannya. Kelihatan di sini kalau Nacho hati-hati banget. Satu kesalahan kecil bisa membuat seluruh keluarganya terbunuh. Dan kini tersisa satu action terakhir. Dia harus bisa menyelipkan obat secara cepat dan presisi. Semalaman dihabiskan untuk latihan ini. Karena di pagi harinya, dia harus kembali membantu sang ayah menjalankan bisnis. Nacho, hey papá, llegaste temprano, mijo. Kembali ke aktor utama kita. Di pagi itu, Kim dikagetkan dengan suara gitar dari ruangan Jimmy. Ternyata Jimmy telah menyelesaikan seluruh iklannya. Ya, tampaknya negosiasi telah terjadi di belakang layar. Sehingga pemilik toko harus membeli seluruh iklannya plus satu buah gitar gratis. Meski Jimmy gak pernah terlambat membayar bagiannya, tapi Kim tentu mengetahui kalau kekasihnya lagi gak baik-baik aja. Bagaimanapun, Jimmy gak mau ngebahas hal ini. Ya, dia benar-benar gak mau terlihat lemah di hadapan Kim. You could rest. Let your back heal. I could cover our expenses for a while. I appreciate the thought, but no. Okay. I mean, you believe me, right? Yes. Di waktu bersamaan, Howard kembali mendatangi Chuck ke rumahnya. Ternyata, Chuck udah bisa belanja grocery sendiri di sini. Tapi kabar yang dibawa Howard bukanlah berita baik. Karena If it concerns your malpractice insurance, we should sit and talk it through. sementara itu kita kembali ke Nacho. Di malam harinya, dia membocorkan pipa AC restoran tempat mereka bertransaksi. Ini membuat semua orang kepanasan di siang harinya. Skenario ini berhasil membuat Hector melepas jasnya. Tapi ini masih permulaan. See you, Nacho. Uang setoran dari Domingo dia gunakan untuk menarik perhatian Hector. Begitu Hector melihat uangnya, disinilah Nacho mengambil kotak pil dari jas Hector. No, it's fine. I'm so sorry, Don Hector. Trik kedua tampaknya berhasil, tapi mental Nacho di sini udah mulai goyah karena kini kedua kotak obat berada di tangannya dan dia harus bertindak cepat sebelum Hector menyadarinya. Nacho? Carlos. That crew won't bother us no more. Hey, do me a favor. Shut up. You're good. See you next week. Dan kini langkah ketiga pun disiapkan. Nacho harus mengganti pil yang ada pada kotak itu. Tapi pressure-nya di sini kuat banget. Baru kali ini kita ngelihat Nacho gemetaran. Tubuhnya berkeringat dan nafas pun gak beraturan. Tapi nggak ada jalan kembali. Sekali masuk harus diselesaikan. Dan ini adalah bagian tersulit. Karena dia harus memasukkan kembali kotak pil itu. Don Hector, more espresso. Yes, Nacho berhasil melakukannya tanpa meninggalkan kecurigaan. Dari keringat yang bercucuran itu, kita bisa melihat betapa kuatnya tekanan di scene ini. Kita kembali ke Jimmy. Saat tengah bekerja, seorang rekannya meminta izin pada pengawas untuk mengangkat telepon karena anaknya sedang sakit di penitipan. Tapi dengan tegas, pengawas melarangnya. Apabila memaksa, gajinya hanya akan dibayar 30 menit seperti yang pernah dialami Jimmy. Jimmy melihat peluang balas dendam di sini. Dia mendatangi rekannya itu dan menawarkan kerjasama. Karena ternyata Jimmy tahu kalau pria itu adalah pengedar. Dan dia meminta bagiannya. Dengan imbalan, Jimmy akan mengeluarkannya dari sana. Kesepakatan pun berlangsung di sini. Jimmy seketika pura-pura sakit. Melihat ini, pengawas pun langsung datang dan mengancam akan mengurangi kredit Jimmy.
Ini nggak bisa dituntut karena kesepakatan telah ditandatangani. Tapi Jimmy tentu lebih paham tentang ini. I'm suing you personally. You can't do that. I think I'll bring that guy in with me and make it a class action thing. Sempat terjadi argumen di sini, hingga pengawas itu menyadari bahwa pengetahuan Jimmy akan mengancam karirnya. Hingga akhirnya... Out here, you might be King Douche Nozzle, but in court, you are little people. Fine. That was some Jedi my shit right there. That's 700 I done never spent. You go. I'm out. Yo, I'm on my way. Yeah. Berpindah ke Mike. Di malam itu, Mike mengambil seluruh uang kriminalnya yang dia simpan di rumah. Dia mendatangi Gustavo. Mike mengaku memahami kalau Gustavo memiliki sistem untuk mengubah uang haram itu menjadi legal. Ini tentu kesempatan bagi Gustavo untuk menarik Mike. Karena saat Mike membahas upahnya, Gustavo menolak mengambil uang itu. Karena yang dia mau... Apakah ini bentuk awal dari kerjasama? Berpindah pada keesokan paginya, Jimmy kembali mendatangi Sandpaper untuk mengunjungi para kliennya. Kehadiran Jimmy tentu disambut riang oleh para wanita tua itu, karena setelah sekian lama akhirnya Jimmy kembali. Selain untuk memaintain hubungannya dengan para kliennya, tujuan Jimmy adalah untuk mencari tahu perkembangan terbaru atas kasus Sandpaper-nya. Ternyata, Davis Sandman melanjutkan kasus ini, yang artinya ini adalah mimpi buruk untuk Jimmy. Karena tuntutan ini bisa menjadi kasus seumur hidup. Disinilah Jimmy mulai mengintervensi. Dia memberikan pengertian kalau mereka memiliki hak penuh apabila ingin mengklaim hak mereka saat ini juga. If you won the lottery, I mean, you take the lump sum, right? Karena selain mengingat umur dari wanita itu, Jimmy juga membutuhkan bagiannya di momen ini. Dan di waktu bersamaan, Miss Laundrie dijemput oleh rekan-rekannya. Dan dari sini kita bisa mengetahui betapa dicintainya Jimmy oleh para lansia ini. Myrtle, Helen. Do you want to come with us? You're welcome to. We can have guests. Dengan sedikit hitungan matematika cepat, Jimmy baru menyadari kalau uang bagiannya dari kasus Sandpaper adalah $1,1 juta. Holy shit. Mr. Emerchild? Yeah. Berpindah ke Mike. Kesepakatan terakhir dengan Gustavo membawa Mike pada sebuah perusahaan yang bernama Madrigal Electromotive. Ya, disinilah Mike akan mencuci uangnya. Dengan bantuan Lydia, dia dikondisikan sebagai konsultan keamanan di sana. Benar-benar kerja sungguhan. Dia akan digaji $10,000 per minggunya. Dalam 20 minggu, semua uang Mike selesai dicuci. So, you take my money, you run it through this joint, it comes out clean, that it? Yes. Kalau udah begini, berarti Gustavo udah sistematis banget. Tapi ternyata hanya Mike yang didirect ke perusahaan itu. Lydia nggak punya urusan dengan bawahan Gustavo lainnya. Yang artinya... I don't know what you do, but Mr. Frank must think you're quite good at it. This is a very nice office. Seem to be risking a lot for a drug dealer. If that's all you think he is. Well, you don't know Gustavo Frank. We know this is abrupt. New issues have come to light. Dan kita pun dibawa kembali ke Albuquerque. Pagi itu, Chuck didatangi oleh petugas asuransi untuk membahas tentang premi terbarunya. Mereka mengaku harus menaikkan harga 2 kali lipat mengingat kondisi yang dialami Chuck. Mereka kini juga akan mengawasi setiap kasus yang dikerjakan Chuck. Syah, ini jelas disebabkan karena laporan Jimmy terakhir. Didukung lagi dengan sidang terakhir saat Chuck kehilangan akalnya. Ini tentu nggak bisa diterima oleh mereka. Karena apa-apaan. Sebagai profesional, Howard tentu bisa menghandle ini. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Chuck kembali memperkeruh suasana yang mempertegas situasinya di hadapan petugas itu. If you're threatening litigation, I'm afraid this meeting is over. Then it's over. Odds are, inside a week, they'll be sitting at the table again. You never shied away from a fight. Disinilah
Howard udah nggak bisa lagi membiarkan Chuck. Menggunakan sedikit metafora, Howard akhirnya mengatakan, What are you talking about, Howard? Maybe it's time to hang up your spurs. ya, Howard meminta Chuck untuk pensiun, memulai kehidupan yang lebih santai, sementara namanya akan tetap abadi di logo HHM. Ini mengejutkan bagi Chuck. Tapi Howard mencoba realistis, karena emosi Chuck ini dianggap dapat membahayakan perusahaan. And I don't appreciate this suggestion. What if it's not a suggestion? Meaning? Meaning if enough people tell you that you're drunk, maybe it's time to sit down. You want me to retire over this? Di sini nggak ada basa-basi lagi. Pikiran Chuck kini nggak lagi dapat diprediksi. Dan dengan tegas, Howard mengatakan bahwa dia nggak lagi mempercayai pikiran Chuck. I can't be partners with someone whose judgment I don't trust. Gak berselang lama setelah momen itu, Jimmy mendatangi Howard. Howard tentu tahu penyebabnya, jadi dia langsung aja to the point. Is this about Chuck? Who? Ya, ternyata ini bukan tentang Chuck, tapi tentang sandpaper. Jimmy mengetahui kalau Howard menaikkan tuntutan untuk uang yang lebih besar. Mengatasnamakan kepentingan klien, Jimmy memintanya untuk gak melakukan ini. Tapi Howard tentu tahu, semua ini adalah tentang Jimmy. Jimmy hanya ingin mendapatkan bagiannya lebih cepat. Tapi Jimmy jelas gak bisa apa-apa, karena dia gak lagi terlibat dalam proyek ini. Dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu dan menyerahkan semua kepada mereka. You'll get your damn money. You're just gonna have to wait for it. Sampailah pada malam harinya. Di sebuah warehouse, Hector dan Gustavo melakukan pertemuan untuk mendengar kabar terbaru dari Bolsa. Melalui Juan Bolsa, Don Eladio mengaku puas dengan perkembangan sejauh ini. Dan mulai dari sekarang, Hector diminta untuk tetap menggunakan ekspedisi Gustavo sebagai pengiriman produknya. Hector seketika mengamuk di sini. Buat yang udah nonton dan kurang paham, ini adalah tentang ego dan pride. Karena dengan skenario ini, Hector perlahan akan tersingkirkan di mata Don Eladio. Yo nunca pedí esto. No lo quiero. Don Hector. Ya, jantungnya kembali kambuh di sini. Dan Hector pun masuk perangkap Nacho. Ini adalah momen terburuk bagi Hector. Dia kalah di sisi manapun. Sedangkan pride-nya nggak bisa menerima itu. Alla chingada. Con Eladio, con Bolsa, y contigo. Berpindah pada keesokan harinya. Di pagi itu, Jimmy dengan setelan joggingnya mendatangi mall tempat dia terakhir bertemu Irin. Jimmy tampaknya sengaja melakukan ini untuk membuat pertemuan seakan natural. Disinilah, Jimmy kembali mendapatkan perhatian wanita tua itu. Sama seperti Irin, Jimmy mengaku juga menyukai mall walking. Tapi kakinya yang bermasalah membuatnya sulit untuk berjalan dalam waktu lama. Untungnya, dia menemukan sebuah sepatu yang sangat nyaman. Dan kebetulan, dia harus membeli 2 pasang karena salah memilih size. Setelah mendapatkan size kaki Irin, Jimmy pun kembali ke mobil. Kali aja cocok kan? Tapi di mobil... How does that feel? They are so nice and they fit like a dream. Don't tell the other folks I gave them to you. I don't want to look like I'm playing favorites. Tampaknya Jimmy memiliki rencana lain di sini. Karena setelah memberikan sepatu itu, Jimmy segera menemui rekan-rekan Irin. Dia mencoba mendekati mereka. Pendekatan dilakukan dengan sangat halus dan perlahan. Karena ini tentang uang dan sangat sensitif. But, I mean, hey, everyone's situation is different. Intinya, mereka nggak akan mendapatkan bagian apabila Irin nggak bertindak. Karena Irin adalah perwakilan mereka semua. Dan tampaknya, Irin memang nggak mau ribet aja. Karena mungkin uangnya udah banyak. Lagian dia juga belanja terus kan? Like those shoes. Like those shoes? Yeah, I mean, those must have cost a pretty penny. Sejauh momen ini, Jimmy berhasil membuat teman-temannya membenci Irin. Bahkan sampai-sampai, Irin nggak lagi diacuhkan oleh teman-temannya. Rose! Helen! Karena dari doktrin Jimmy ini, mereka berpikir bahwa Irin sengaja menahan bagian mereka agar mereka nggak bisa belanja enak seperti yang Irin lakukan.
Semua dilakukan dengan cara yang sangat halus, sehingga Jimmy tetap terkesan bersih di sini. I can't do anything. Only Irene. Kita berpindah ke Nacho. Di malam itu, Nacho mendatangi rumah ayahnya. Tapi berita yang dia bawa bukanlah berita sesuai harapan ayahnya. Karena dia mengaku kembali bekerja untuk mereka. Dan kini mereka ingin mengambil alih bisnis sang ayah untuk sementara waktu. Nacho mengaku telah berusaha menghindari semua ini, tapi dia nggak punya pilihan lain. Disinilah kekecewaan sang ayah terlihat jelas. Semua harapannya akan Nacho seperti pupus di malam itu. Bagaimanapun, Nacho nggak ingin ayahnya terancam. Dia akan menerima seluruh makian, tapi dia harus memastikan bahwa sang ayah akan mengikuti permintaan ini. Prométeme que no harás nada estúpido. Vete de mi casa. Berpindah ke ECCM. Di siang itu, Howard mendapat surat dari Chuck. Howard senang banget di sini. Akhirnya Chuck menerima keputusan itu. Dia segera meminta asistennya untuk mempersiapkan sebuah restoran mewah karena mereka harus merayakan pesta pelepasan Chuck. Tapi, suasana seketika berubah saat Howard membaca surat itu karena isinya adalah You're suing Hamlin McGill. Detik itu juga, Howard mendatangi kediaman Chuck. Dia meminta Chuck menjelaskan tentang semua ini. Chuck menegaskan bahwa memang dia menuntut ECCM karena Howard telah melanggar kontrak mereka. Chuck dan almarhum ayah Howard adalah orang yang membangun firma itu. Apabila Howard ingin menendangnya, maka mereka harus membayar bagian Chuck yang adalah sebesar I believe it comes to around $8 million. Kini dengan bangganya, Chuck mematahkan semua perkataan Howard. Tapi tanpa dia sadari, tanpa Howard, Chuck nggak lagi memiliki siapa-siapa. I know this is gonna be the one. B9. Kita berpindah ke Jimmy. Di pagi itu, dia kembali mengadakan acara untuk menghibur para lansia. Semua orang hadir di sini. Tapi tentu, semua nggak lagi sama untuk Irin. Kini teman-temannya benar-benar membencinya. Bahkan mereka nggak melirik Irin sama sekali. Dengan bola undian yang telah diatur sedemikian rupa, Irin dibuat menang pada acara hari itu. Tapi... Oh, 67. I think bingo! Irene, come on up here, dear. Good B. Give it up for the big winner, Irene Landry. Ternyata ini dilakukan agar Irin menyadari bahwa semua orang membencinya. Jimmy di sini jahat banget sih. Dia melakukan ini untuk mendekati Irin saat semua orang menjauhinya. Dengan ini, dia bisa merubah pikiran wanita tua itu. They've all turned on me. What? No. When I walk past them, they stop talking, and it's so cruel. And I don't even know why. Could it be the settlement? I didn't know. What should I do? You listen to your heart. Sementara itu di kantor, Kim penuh dengan kehektikan seperti biasa. Disinilah Jimmy datang dengan vibes manusia terbahagia di bumi. Karena kabar yang dia bawa adalah... Jimmy, can I just explain all of this to you later? Sandpiper is settling. What? Yah, kasus Sandpaper telah dimenangkan. Dan Jimmy dengan sebotol Zafiro Anyo di tangannya siap untuk berpesta. Tapi Kim terlalu profesional untuk ini. Dia nggak punya waktu karena dia harus menghandle klien barunya. Jimmy di sini mencoba menghentikannya. Tapi wanita ini... Give me 5 goddamn minutes. I don't have 5 minutes. You're not hearing me. Our troubles are over. Come on. Bye. You. Shots. Shots. Cheers. Without any impact to your property via drilling and extraction. Selama di perjalanan, Kim terus latihan merangkai kata-kata. Tapi di sini, Kim seperti ragu dengan pilihan katanya. Kata-kata itu seakan membelenggu pikirannya.
Ya, Kim keluar jalur dan menabrak batu tanpa dia sadari. Airbag mengambang dengan sempurna. Dan untungnya, Kim masih sadarkan diri. Beberapa jam setelah itu, Jimmy mendatangi Kim di rumah sakit. Sedikit detail kecil di sini. Kim mengaku bahwa kalau dia ngikutin perkataan Jimmy, ini mungkin gak akan terjadi. Jimmy bisa aja marah di sini. Tapi Jimmy memilih gak mengungkit itu. Mungkin ini yang membuat Jimmy berbeda di mata Kim. Berpindah pada keesokan harinya. Pagi itu pertemuan dilakukan untuk membahas tuntutan Chuck atas HHM. Semua diawali dengan sedikit speech basa-basi di awal. Seperti biasa. Intinya, Chuck gak ingin menjadikan pengadilan sebagai opsi utama. Selain karena mahal, reputasi HHM juga akan hancur setelahnya. Dan opsi kedua adalah membayar bagiannya. Tapi tentu HHM gak memiliki uang sebanyak itu. Disinilah Chuck berubah pikiran. Dia ingin menyelesaikan ini dengan cara baik-baik. Karena setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan. Dan dia memilih untuk memaafkan melalui jabat tangan. Would you all give us the room for a moment? Yes, Howard nggak menerima jabat tangan itu. Selama 17 tahun mereka bekerja sama, Howard mengaku nggak henti-hentinya mengagumi Chuck. Karena dia tahu Chuck selalu mengutamakan kebaikan firma. Tapi belakangan ini, semua itu menghilang. Chuck mulai membiarkan dendam pribadi menguasai dirinya. Sehingga dia mengutamakan kepentingannya di atas kepentingan law firm. Dan dengan rasa hormat, Howard tetap menyarankannya untuk pensiun. Tapi respon yang dia terima... The first instinct you have is to sue me? Howard, I could argue that you're the one who betrayed me. That's bullshit. And you know it. This is pointless. Here, just take this. Kini Howard nggak akan lagi membiarkan ego Chuck menang. Karena dia akan membayar semua uang tuntutan itu dengan uang pribadinya sendiri. Ini tamparan keras bagi Chuck. Karena Howard mampu membayarnya. Dan Howard menegaskan bahwa dia nggak akan membiarkan siapapun merusak firma yang telah dia bangun. There's one last thing. Ya, ini adalah kali terakhirnya Chuck menginjakan kaki di firma itu. Kata-kata manis diucapkan untuk mengingat jasanya. Tapi bagi Chuck, ini seperti ditelanjangi di depan semua karyawan. Wajahnya penuh dengan dendam dan kemarahan. Karena tepuk tangan itu terdengar seperti ledekan baginya. Kita kembali ke aktor utama kita. Cedera Kim ini memperlihatkan kita satu sisi lain dari Kim Wexler. Wanita independen ini akhirnya bisa terlihat manja juga, walau tetap berusaha kelihatan kuat. Right, food first. You're not feeding me, Jimmy. There are lines we do not cross. Dan mengingat kondisi Kim saat ini, Jimmy akhirnya memutuskan untuk melepas kantor mereka. Karena mereka akan didenda apabila membiarkan kantor itu kosong begitu aja. Pilihan rasional itu tentu selalu didukung oleh Kim. Tapi tampaknya ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan di pikiran Kim. Dia mengaku linglung belakangan ini. Dia bahkan gak mengingat lagi jalan yang kemarin dia lalui. Jimmy tentu gak mau membiarkan Kim burn out seperti ini. Tapi kali ini Kim menolak pembelaan Jimmy. Karena jelas-jelas Jimmy udah melarangnya pergi di sore itu. Tapi dia tetap melakukannya. Wanita. Kita berpindah ke Nacho. Di siang itu Hector mulai melakukan surveinya. Nacho menjelaskan setiap kegiatan yang berlangsung setiap harinya. Tapi yang Hector mau adalah... Where's Papi? I'd be taking care of all this, but he's good. Make sure everything is clear. Here's Papi. Ini adalah hal yang paling ditakutkan Nacho. Hector datang membawa sejumlah uang sebagai bentuk kesepakatan kerjasama.
Melihat ayah Nacho yang ketakutan, Hector berusaha mencairkan suasana. Tapi respon yang dia dapat... Váyase de mi taller. Papá, por favor. Don Héctor es muy generoso. No sea así respetuoso. Piensa en tía Rosa y las gemelas. Ya, ayahnya harus menjadi korban atas aktivitas Nacho. Meski beliau akhirnya menerima uang itu, tapi masalah belum selesai. Karena Hector... Don Héctor. I don't trust him. Oh, and there's a card. Kita kembali ke Kim. Kini semua pekerjaan dibawa ke apartemennya. Francesca kelihatan senang banget kalau lagi bekerja dengan Kim. Karena berbeda jauh dengan Jimmy. Kim memperlakukannya dengan profesional. Lagi pula, siapa yang gak senang sama Kim? Di tengah kondisinya ini, Kim masih aja mengejar kehektikan hari-harinya. Hingga di suatu momen, Kim terdiam cukup lama nih teman-teman. Kim? I'm gonna need you to cancel Gatwood and push everything else. Entah apa yang dia pikirkan, dia segera meminta Francesca untuk membatalkan kerjasama ini. Padahal klien barunya ini adalah titipan dari Kevin Mesaverde. Dan yang lebih anehnya lagi, dia malah pergi belanja seperti nggak terjadi apa-apa. Kenapa Kim ini? Thank you. Bye. Di waktu bersamaan, kita melihat Jimmy parkir di komplek rumah Chuck. Dia sempat berhenti sejenak sebelum akhirnya kembali mendatangi rumah itu. Tampaknya, kedatangan ini dipicu atas keluarnya Chuck dari ECCM. Jimmy tampak khawatir di sini. Tapi yang lebih mengagetkan, Chuck kini udah kembali menggunakan listrik di rumahnya. Ini menegaskan kepada Jimmy kalau nggak ada yang perlu dicemaskan. Dia membaik sesuai perkataannya. Tapi, Jimmy datang dengan niat baik. Dia ingin mengakui kesalahannya. Bahkan kalau waktu bisa diulang, dia akan merubah pilihannya. Yeah, I have regrets. There aren't that many of us McGills left, and I think we should stick together. No. Why have regrets at all? What's the point? What do you mean? Well, look at you. You're in so much pain. Chuck terus defensif di sini. Dia nggak memberikan Jimmy peluang meski Jimmy telah mengaku menyesal sekalipun. Karena baginya nggak ada yang perlu diubah. Mereka nggak perlu bersahabat. Mereka nggak perlu saling memahami. Karena sebenarnya, In the end, you're going to hurt everyone around you. Let me put your mind at ease, Jimmy. We don't have to understand each other. Things are fine the way they are. I don't want to hurt your feelings. But the truth is, you've never mattered all that much to me. dari wajahnya kita bisa melihat betapa terlukanya Jimmy di momen ini. Ini seperti kata-kata yang paling menyakitkan yang pernah dia dengar. Chuck mungkin gak butuh effort saat mengucapkan itu, tapi ucapan itu memberikan rasa sakit yang luar biasa kepada Jimmy. Beberapa saat setelah kepergian Jimmy, lampu pun kini dimatikan. Seakan semuanya telah berakhir, karena gak ada lagi sandiwara yang perlu disembunyikan. Jimmy, what a nice surprise. Scene pun berpindah pada keesokan harinya. Pagi itu Jimmy kembali datang untuk menemui Irin. Dia membawakan wanita tua itu beberapa hadiah. Karena di hari bahagia ini, Irin tentu telah menentukan bakalan dia habisin kemana uang kompensasi hasil sandpaper itu. Disinilah masalahnya. Wanita malang itu ternyata masih dijauhi oleh teman-temannya. Jimmy gak mungkin meninggalkan masalah begitu aja. Jadi dia kembali menemui para lansia untuk memberikan doktrin sebaliknya. Sialnya, rencana ini nggak semudah itu. Jimmy, you're a good friend. She doesn't deserve you. No, she doesn't. Yes, I have checked several times. The power meter is still turning. Kita kembali ke Chuck. Di pagi yang sama, dia protes pada petugas karena listrik di rumahnya masih aja berjalan. Disinilah kita mengetahui, kesembuhan Chuck hanyalah sebuah kepura-puraan. Dia hanya ingin terlihat kuat di mata orang-orang. Bahkan, kondisinya terlihat lebih buruk saat ini. Karena dia mencabuti seluruh bola lampu untuk memastikan meteran itu berhenti. Tapi tetap,
meteran itu masih tetap berjalan. Chuck bahkan gak mau menunggu petugas datang saking urgentnya kepentingannya. Di momen ini, Chuck benar-benar terlihat paranoid. Seakan-akan dia bisa mendengar statik listrik dari telinganya. Disinilah kita melihat bahwa kewarasannya perlahan memudar. Dia menghancurkan tembok rumahnya untuk mencari sumber listrik itu. Lihat apa yang dia lakukan. Sementara itu, kita berpindah ke Nacho. Frustasi membawanya ke jalan buntu. Kini gak ada cara lain, Hector harus dibunuh. Nacho diam-diam mengikuti Hector dari belakang. Dan kini tersisa beberapa langkah sebelum eksekusi. Dan tiba-tiba... You got my message? Yeah. Ternyata mereka tengah mempersiapkan pertemuan dengan Gustavo Fring. Kali ini, Juan Bolsa juga berada di sana. Atas perintah Don Eladio, Bolsa menegaskan bahwa mulai saat ini, pengiriman hanya akan dilakukan melalui Gustavo. That is final. What's he doing here? Tension seketika meningkat drastis di sini. Hector nggak terima dengan perlakuan ini. The boss can sock me. I'd watch what I say if I were you. Who you think you are? Me and my family, we built this whole business. We all did together. No! Salamanca did. No. That hacienda, I pay for it. And you treat us like dogs. Hector, this isn't personal. It is! It is personal! Tension di sini benar-benar kuat banget. Hector drop. Uniknya, Gustavo satu-satunya orang yang menyelamatkan Hector. Karena tentu Gustavo gak akan membiarkan Hector mati dalam keadaan sesuci ini. Nacho membereskan seluruh barang bukti di saat semua orang teralihkan. Tapi tatapan Gus cukup menjelaskan semuanya. Hey. Kembali ke aktor utama kita. Jimmy menceritakan kesehariannya pada Kim. Situasi yang dialami Irin dianggap sulit untuk diperbaiki. Karena semakin dia mencoba meyakinkan para lansia itu, semakin buruk situasinya. Tapi meninggalkan Irin di situasi ini adalah pilihan terburuk. Bagaimanapun, Jimmy terfikir pada sebuah ide. Pagi itu Jimmy kembali mendatangi Sandpaper. Kali ini dia berpura-pura menjadi instruktur senam. Semua berlangsung baik hingga Erin datang. Erin yang kini mewakili para lansia tentu marah melihat Jimmy masih berhubungan dengan para kliennya. Disinilah ide Jimmy yang gak ingin dia lakukan itu. Dia membawa mikrofonnya keluar dan berdebat dengan Erin. Ini tentu terdengar natural, tapi disinilah rencananya. Karena yang akan Jimmy katakan, You took advantage of poor Mrs. Landry. These people trusted you, Jimmy. Damn right they trust me. I worked my ass off earning their trust. You ruined her life because you wanted your money faster. Who and who? Besides, not like she's got that much time left anyway. You're disgusting. And rich. Yah, ini adalah satu-satunya cara terakhir untuk membuat Irin kembali pada teman-temannya. Meskipun Jimmy harus mempertaruhkan reputasinya. Shame on you. So? Well done in there. I meant every word I said. Thank you. Dari sini, Jimmy pun kembali ke kantor. Karena ini adalah hari terakhir untuk karyawan kesayangannya Francesca. Dia berjanji bahwa Francesca akan menjadi panggilan pertama apabila mereka kembali membuka kantor. Bye, Kim. Bye.
She understands. We'll get another. Let's go home. Dan kita pun dibawa kembali ke rumah Chuck. Barang kini berserakan di mana-mana. Chuck terduduk diam. Gak ada sepatah kata pun yang terdengar. Mungkin juga udah gak ada lagi kata yang bisa menjelaskan situasi ini. Tatapannya kosong. Gak ada harapan lagi di matanya. Yang kita dengar di sini hanyalah hentakan meja. Kim, it's Howard. I'm trying to reach Jimmy. It's Chuck. Well, gue gak yakin Chuck bisa bertahan di situasi ini. Karena dia tahu realita gak lagi berpihak kepadanya. Dan yang terpenting, Chuck kini gak lagi memiliki siapa-siapa. Tapi siapa yang tahu, Hector juga drop. Racun yang diberikan Nacho seharusnya gak memberikan harapan lagi untuknya. Satu-satunya harapan nyata yang tersisa hanyalah subscribe, like, dan komen. Dan yang terpenting, share. Kalau teman-teman ingin dukung lebih, kalian bisa support lewat super thanks atau klik link di deskripsi.